Halo guys, baik lagi di Sokara Live dengan gua Aldi Alfarisi. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi data analis. Harus mulai dari mana sih? Oke, jangan lupa connect di LinkedIn dan juga subscribe YouTube channel ini. Yang pertama-tama kamu juga sudah tahu nih berbagai skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis. Tapi kamu harus mulai dari mana sih? Nah, ketika kamu ingin menjadi data analis yang handal, ada beberapa tahapan. Yang pertama, kuasai dasar terlebih dahulu. Pertama-tama tentu saja kamu harus menguasai berbagai wawasan dasar terlebih dahulu. Contohnya wawasan teknis seperti bahasa pemrograman, statistik, hingga visualisasi data. Langkah yang satu ini tidak hanya berlaku di profesi data analis saja, karena jalan karir apapun yang kamu pilih, pasti kamu harus menguasai ilmu dasarnya terlebih dahulu. Triknya, kamu tidak perlu menguasai semua teorinya secara sempurna karena ilmu yang sebenarnya akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan praktek atau real project. Itulah mengapa langkah yang kamu harus lakukan adalah mengerjakan project. Nah, ketika sudah menguasai wawasan yang terlebih dahulu, yang kedua adalah mulailah mengerjakan project. Mungkin berpikir kamu kamu kepikiran dari mana sih kamu bisa mendapat projectnya, apalagi kamu dalam fase belajar. Jadi tenang aja, karena ada banyak proyek analisis data yang bisa kamu temukan di Google, internet. Jadi berikut ada beberapa contoh lah dari data analis. Data scraping. Jadi data scraping itu project ini sangat simple. Kamu hanya mengambil data dari internet lalu mengubahnya menjadi format yang bisa digunakan. Contoh alat yang bisa kamu gunakan adalah ParsHub atau Octoparse. Yang kedua itu eksplorasi data analisis. Project ini bertujuan untuk menganalisis pola yang ada di dalam suatu dataset. Biasanya project ini dijalankan dengan menggunakan algoritma berbasis Python atau R. Data analis, maksudnya data visualization. Ingat, data analis bukan hanya menganalisis data, tapi juga mempresentasikan hasil analisis data. Jadi kamu bisa mengerjakan project visualisasi data dengan menggunakan alat seperti Canva, GraphMaker, atau Tableau Public. Setelah mengerjakan proyek-proyek tersebut, apa yang kamu lakukan? Tentunya membangun portfolio. Portfolio ini diibaratkan mahar. Jadi, yang dapat membuat kamu itu terlihat prospektif di mata perusahaan. Jadi, pastikan kamu menyimpan berbagai macam proyek yang kamu kerjakan di portfolio. Pastikan proyek yang benar kamu masukkan mewakili skill yang kamu miliki. Jangan kamu masukin berbagai macam project tapi kamu nggak ngerti apa yang dikerjakan. Contoh portfolio data analis di Medium bisa ditulis. Jika kamu ingin menyorot skill teknik analisis data kamu bisa menampilkan project eksplorasi data yang pernah kamu kerjakan. Atau jika kamu ingin menunjukkan skill data reporting yang bagus, kamu bisa menampilkan project terkait visual data, Tableau Public, ataupun Power BI, ataupun Google Data Studio. Ya, Anda cari lowongan pekerjaan data analis di level dasar dulu. Ketika kamu sudah menguasai data analis dan membangun portfolio yang menarik, wajar saja kamu punya kepercayaan diri yang tinggi untuk langsung terjun ke dunia kerja. Tapi jika kamu belum punya pengalaman kerja sebagai data analis, ada baiknya kamu mencari lowongan di tingkat dasar atau entry level terlebih dahulu. Lowongan data analis banyak di LinkedIn,
Alasannya simpel sih, karena peluang untuk bekerja di entry level akan lebih terbuka bagi kandidat yang belum berpengalaman. Selain itu, kamu juga bisa membangun pengalaman di tingkat dasar sebelumnya lanjut ke skill yang lebih tinggi. Nah, untuk mengembangkan karir bukan hanya pengalaman saja yang mesti kamu kumpulkan, tapi juga skill-skill baru yang relevan dengan pekerjaan kamu. Misalkan aku bisa Tableau. Nah, besok-besok bisa upgrade ke Power BI atau Google Data Studio, misalkan alat-alatnya banyak kok. Jadi tetap kembangkan skill kamu untuk meningkatkan karir. Ada banyak cara kok untuk mengembangkan skill, mulai dari membaca artikel, nonton YouTube, mengikuti kursus gitu kan, kursus online. Hal ini penting setelah kamu terjun ke dunia kerja. Pasti kamu akan tahu skill apa aja yang perlu kamu kembangkan gitu. Contohnya, jika kamu sudah jago dalam data analisis, tapi masih lemah dalam mempresentasikan datanya, kamu bisa aja mengikuti kursus Tableau atau Google Data Studio atau sejenisnya lah. Mengapa kursus? Karena dari berbagai opsi yang tersedia, kursus online adalah pilihan yang terbaik untuk meningkatkan karir kamu. Gitu. Ya, dari mana aja lah, nggak mesti kursus, tapi kursus itu recommended. Oke, untuk hari ini itu aja. Jangan lupa connect di LinkedIn dan juga subscribe di YouTube channel aku. Thank you banget. See you next time. Bye bye.